Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 1 Maret 2025 kita akan memasuki pembahasan Seminggu Bersama Tahun Yobel. Hari ini adalah hari yang pertama dengan judul Hati dan Visi Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Imamat 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Kata tahun Yobel sudah tidak asing lagi di telinga kebanyakan orang Kristen. Namun kalau kita perhatikan, pemahaman mengenai tahun Yobel di zaman sekarang lebih menekankan pada penerapannya bagi kekristenan. Tidak salah, tetapi jauh lebih baik kalau kita memahami tahun Yobel secara menyeluruh yang dijelaskan di dalam Alkitab. Karena tahun Yobel erat kaitannya dengan bangsa Israel. Hal pertama yang akan kita pelajari berkaitan dengan tahun Yobel adalah mengenai hati dan visi Tuhan. Tahun Yobel merupakan hati dan visi Tuhan bagi umatnya, bangsa Israel. Hati Tuhan bagi umatnya. Hati Tuhan kepada umatnya dipenuhi dengan belas kasihan, terutama kepada mereka yang menderita. Orang-orang yang menderita adalah mereka yang mengalami kekurangan secara materi atau orang miskin, di mana mereka harus berhutang untuk mencukupi kebutuhan jasmani mereka. Bahkan ada dari antara mereka yang menyerahkan dirinya kepada si pemberi pinjaman karena tidak sanggup membayar hutangnya, sekalipun mereka tidak diperlakukan sebagai budak. Baca Imamat 25 ayat 39. Namun, mereka tetap berada di bawah kekuasaan si pemberi pinjaman karena dianggap sebagai orang upahan atau orang asing. Sekalipun demikian, hal ini memungkinkan terjadinya tindak ketidakadilan. Artinya, bahwa orang-orang ini juga berpotensi hidup dalam penindasan. Itulah sebabnya Tuhan menetapkan adanya tahun Yobel untuk menunjukkan belas kasihannya secara nyata kepada mereka yang menderita. Sebab ketetapan-ketetapan untuk tahun Yobel membuka peluang bagi si miskin dan si tertindas untuk hidup lebih layak. Dan melalui peraturan tahun Yobel ini, Tuhan kembali menekankan agar umatnya jangan memperbudak atau menindas sesamanya. Visi Tuhan bagi umatnya. Tahun Yobel bisa juga dikatakan sebagai tahun pemulihan. Berbagai macam pemulihan dilakukan pada tahun Yobel. Adanya tahun Yobel menjelaskan kepada kita tentang maksud Tuhan bagi umatnya, di mana Dia rindu mengangkat kembali umatnya dari keadaan yang terpuruk. Di sini juga menyangkut masalah rohani, di mana Tuhan tidak ingin umatnya berada dalam kemerosotan rohani. Tahun Yobel yang adalah tahun pemulihan merupakan gambaran pemulihan fisik dan rohani umat Tuhan. Hati dan visi Tuhan yang tergambar dalam tahun Yobel bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi kita juga. Hati Tuhan dipenuhi belas kasihan kepada kita. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam penderitaan dan keterpurukan. Tuhan siap memberkati kita yang takut akan Dia. Demikian juga, Tuhan tidak ingin kita berada dalam perbudakan dan penindasan dosa. Itulah sebabnya Dia menyediakan jalan keluar bagi kita supaya terlepas dari perbudakan dan penindasan dosa, yaitu melalui Yesus Kristus. Bersyukurlah dan nikmati tahun Yobel yang disediakan Tuhan. Kata-kata bijak, Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita dan menjamin pemulihan jasmani dan rohani kita. Nikmatilah. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Tuhan,
Aku bersyukur untuk tahun Yobel yang Engkau sediakan bagiku. Engkau memberkatiku senantiasa dan menyelamatkan hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.